Yum, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu, cek. Silakan, Niki di depan masih ada yang kosong, yang baru datang silahkan ambil tempat, Bapak-bapak yang di bawah, iring Niki di atas, yang kordus Niki sila diisi, masih ada yang kosong Niki, ada kursi masih yang kosong, sila yang di bawah Niki. Yang di bawah naik, teman-teman kordus ya, yang di belakang ya, kami izin ya, di sini EP duduk tokol ya, karena ada pembahasan materi yang sangat-sangat harus dipahami, sehingga EP tidak bingung nanti. Ayo bawa kursi ke sini. di atas Niki masih ada yang kosong. Apa yang kosong Niki? Masih banyak yang di dalam masih ada yang kosong kursi. Biar kita cepat mulai, Nah, biar jelas juga Niki, kebetulan hadir Bapak Wakil Bupati kita Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati kita 2025-2030 insyaallah, yaitu Bapak Insinyur Haji Muhammad Edwin Hadi Wijaya. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota Dewan kita Insinyur Bapak Ubaidillah dari Partai Amanat Nasional. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Ersan Umar, Koordinator Dapil 1 Kabupaten Lombok Timur. Yang kita hormati Ibu Nadia Anjasmari Fatra ST, tim Korcam tim Kecamatan Labuan Haji. Yang kita hormati Bapak Hairul Effendi selaku tim pemenangan Korcam Kecamatan Sukamulya beserta jajarannya, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir. Yang kita hormati Bapak-bapak Kordes Desa Sukamulya Timur,
Dasar Lekong, Desa Nyurtebel. 4 desa nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, tim pemenangan koordinator tingkat dusun yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya, dengan semua segala limpahan rahmat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul di tempat niki dalam rangka bintek atau bimbingan teknis sekaligus pengukuhan teman-teman tim pemenangan tingkat dusun. Selawat serta salam tak lupa kita membacakan kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 akan segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan nama-nama tim Kordus, acara ketiga pengukuhan, acara keempat sambutan, acara kelima bintek atau bimbingan teknis, dan terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memanfaatkan waktu maka marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melapaskan hamdalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya beranjak kepada acara yang kedua, pembacaan nama-nama tim koordinator tingkat dusun yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Koordinator Tim Kecamatan Sukamulya, yaitu Bapak Hairul Effendi, dan kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak calon wakil Bupati Lombok Timur yang hadir pada kesempatan sore hari ini, Bapak nama tim pemenangan tingkat dusun Iron Edwin, Dr. Andes Haji Hairul Larisin MSI, Insinyur Haji Muhammad Edwin Hadi Wijaya MM, Desa Sukamulya Timur. 1. Sunardi. 2. Muhammad Kholidi. 3. Marwin. Dusun Muntongancak. Dusun Karanganyar. 1. Muhammad Ridwan. 2. Deni Hermansah. 3. Deni Agus Triasna. Dusun Lendang Batu. 1. Makbul. 2. Lukman. 3. Sunardi. Dusun Bagendap. 1. Muslihatun. 2. Saiful. 3. Endang Susilawati. Dusun Greneng Mulia. 1. Suryani Irmawati. 2. M. Zainuddin H. 3. Zulhakiki. Dusun Mulia Jati. 1. Mukri. 2. Dita Rizki A. 3. Suardi. Dusun Dasan 3. 1. M. Satriadi. 2. Muhammad Sofiandi. 3. Yulianti. Daftar nama tim tingkat dusun Desa Sukamulya. 1. Gubuk Kebon. 1.
Mahsur, 2 Muhammad Yusuf, 3 Sulmiardi. Gubuk Laut, 1 Saifuddin, 2 Jumaah, 3 Hamdi. Gubuk Kebat, 1 Saifuddin, Hairul Hamdi, 3 Ahyar. Dasan Montong, 1 PRli, Ahmad dan Mas'ud. Gubuk Timur, 1 Arpian, 2 Abdul Ghani Murad, 3 Murni. Tim pemenangan Desa Dasan Lekong, 1 Gubuk Bangket, 1 Usman, 2 Muhammad Ali Imran, 3 Anwar. Timuk Jero, 1 Zainal Abidin, 2 Abdul Qadir Jailani, 3 Sukri. Gubuk Bongkot, 1 Maksun, 2 Deswi Ira Kurniawati. Dasan Tereng, 1 Hamdi, 2 Zainul Anwar, 3 Amak Mariadi. Gubuk Peken, 1 Lalu Erwin, 2 Lalu Lanang, 3 Muhammad Alwi. Tojang Bedeng, 1 Eli Ernawati, 2 Kirin, 3 Mesun. Pancor Manis, 1 Muhammad Hairul Razi Saputra, 2 Abdul Kudus, 3 Muhammad Hasanain. Tim pemenangan dari Nyur Tebel, Otak Desa, 1 Abdullah, 2 Nuraini, 3 Siti Fatmawati. Kebon Montong, 1 Siti Mariam, 2 Ernia Agustiani, 3 Rimawan. Kepah Jati, 1 Hilman Turmuzi, 2 Salmi, dan yang terakhir Rodatul Jannah. Demikian tim pemenangan dari 4 desa yang hadir pada sore hari ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Korcam. Selanjutnya kita beranjak ke acara ketiga, yaitu acara pengukuhan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kordapil 1, dan kepada beliau kami persilahkan. Hadirin semua dimohon berdiri. Jadi Bapak Ibu ya, sebelum kita pengukuhan, kita yel-yel sedikit ya. Karena biasa sebelum kita mulai kita yel-yel dulu. Sudah hafal semua kan? Sudah ya? Kalau saya bilang siapa kita, jawabannya Iron Edwin. Dua kali, oke? Kalau Iron Edwin jawabannya menang, 2 kali, jangan sampai lolos 3 kali, oke? Oke, kalau saya bilang Lombok Timur jawabannya Smart. Coblos nomor 2 sambil kita sama-sama mengacungkan 2 jari, oke? Baik, kita mulai. Siapa kita? Iron Edwin. Siapa kita? Iron Edwin. Iron Edwin. Menang. Iron Edwin. Menang. Lombok Timur. Semangat. Lombok Timur. Semangat. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Kordapil. Izin Pak Dewan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, kenapa pagi? Seger, lebih seger kan? Iya, kalau sore hawa pagi. Sore ya kan? Nah, selamat pagi teman-teman. Pagi, alhamdulillah. Ini kita pengukuhan ya. Insya Allah dengan pengukuhan ini kita di sini semakin mengukuhkan diri. Kira-kira seperti itu kan? Untuk mengajak teman-teman warga pemilih Iron Edwin. Seperti itu kira-kira ya. Mungkin ada sedikit saya di sini memberikan aba-aba karena ini pengukuhan. Sebelum pengukuhan ini ada pertanyaan nanti yang kira-kira jawabannya siap bersedia. Cukup jelas? Siap bersedia. Ya? Jangan diulang ya. Karena cukup 2 kali karena nomor kita nomor 2. Sebelum saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai koordinator tim dusun lingkungan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia dikukuhkan? Siap bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia berjuang untuk menangkan Haji Hairul Warisin dan Haji Muhammad Edwin Hadiwijaya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur? Siap bersedia. Terima kasih. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024, dengan ini saya atas nama tim pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2025-2030, yaitu Bapak Haji Hairul Warisin dan Haji Muhammad Edwin Hadiwijaya. Dengan ini mengukuhkan saudara-saudara yang ada di depan saya sebagai koordinator dusun lingkungan tim pemenangan desa kelurahan Sukamulya Timur, Sukamulya, Dasan Lekong, dan Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur. Saya percaya bahwa saudara-saudara sanggup untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan berjuang untuk menangkan Bapak Haji Hairul Warisin dan Haji Muhammad Edwin Hadiwijaya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sukamulya 31 Oktober 2024. Koordinator Kecamatan Hairul Effendi, saya selaku koordinator Dapil 1 Muhammad Ersan Umar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, yel-yelnya. Coba kita sekalian. Siapa kita? Iron Edwin. Siapa kita? Iron Edwin. Iron Edwin. Menang. Menang. Iron Edwin. Coblos. Nomor 2. Coblos nomor 2. Lombok Timur. Alhamdulillah dagang nanus gede nih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kordapin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita beranjak ke acara yang keempat, yaitu acara sambutan. Sambutan pertama, dalam hal ini kami minta kesediaan dari Bapak Haji Edwin Hadiwijaya, dan kepada beliau Bapak Ibu kami mohon maaf. Jadi untuk acara dan kepada beliau kami persilahkan. Izin dulu Pak Bub, Pak Kordapil. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan bisa hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini Bapak Wakil Bupati, ya. Kita sudah berani mengatakan Bapak Wakil Bupati, Bapak Insinyur Haji Muhammad Edwin Hadiwijaya, kemudian Bapak Perdapil, kemudian orang tua kita, tokoh kita, Kami Lalu Suryadi, kemudian salah satu anggota Dewan dari PAN, Pak Guru Ubaid, ya, kemudian Korcam Sukamulia dan Ibu Korcam Kecamatan Labuan Haji. Baik Bapak Ibu, ya, terkait ya dengan bimbingan teknis, ya, sebenarnya bimbingan teknisnya setelah sambutan dari Bapak Perdapil atau Bapak calon Wakil Bupati, ya, karena terkait ya dengan bagaimana penyampaian visi misi calon kita. Tapi alangkah baiknya, ya, karena informasi yang kami terima dari Korcam Sukamulia terkait ya dengan Kordus ini sudah hampir 2 bulan dibentuk Kordus ini, dan alhamdulillah di sore hari ini di akhir bulan Oktober ini kita bisa berkumpul. Terkait ya dengan informasi dari Kabupaten Pak Wakil terkait ya dengan sistem kerja Kordus, sampai saat ini belum ada jalan terang terkait ya dengan web yang akan digunakan oleh tim Kordus ini bekerja, sehingga kalau menunggu web ini akan bisa dilaksanakan, kita yakin mungkin tidak akan bisa terlaksana. Kemudian tadi saya juga melihat dari Kordus-Kordus kita di sini banyak yang tidak memiliki HP Android. Betul Bapak Ibu? Betul, ya. Jadi tidak mungkin akan melaksanakan pekerjaan ini menggunakan web atau aplikasi. Jadi Bapak Kordapil memberikan saran kepada kita, ya, kepada Korcam yang ada di Dapil 1, supaya bagaimana Kordus-Kordus ini bekerja dan bagaimana teknis-teknisnya bekerja, dialah yang lebih tahu. Hanya saja sekarang Bapak Kordapil sama Pak Korcam akan melengkapi alat kerja kita yang sangat sederhana sekali, yaitu berupa DPT yang sudah kami printkan dan stiker untuk ditempelkan di rumah-rumah yang sudah pasti untuk memilih kita. Jadi Bapak Ibu, terkait ya dengan tim dusun kemarin kita sudah menghitung-hitung 3 orang per dusun. Artinya kalau TPS ini pendekatannya dusun, saya melihat di Sukamulia ini TPS ini berbasis dusun. Jadi kalau tim dusun ini bergerak, ya, melakukan sosialisasi penyampaian visi misi calon kita dengan cara kekeluargaan maupun dengan cara yang realistis yang bisa diterima oleh masyarakat, saya yakin masyarakat kita mudah akan menerima dan akan mengikuti kita. Jadi itulah sebabnya kami berinisiatif cukup dengan menggunakan daftar pemilih tetap yang sudah jelas pemilih kita ada di TPS itu. Jadi nanti dengan DPT ini kita akan bekali semua Kordus-Kordus ini. Caranya seperti apa? Terkait ya nanti dengan webnya, setiap kecamatan nanti akan dibentuk adminnya. Bapak Ibu tinggal bersosialisasi terkait dengan visi misi yang bisa disentuh langsung oleh masyarakat kita, yang bisa diterima oleh masyarakat kita. Kalau melihat visi misi calon kita cukup banyak sekali Bapak Ibu, tapi mana yang perlu untuk disampaikan, itu yang harus kita sampaikan. Karena apa, 5 tahun kita sudah merasakan terlalu jauh dari bagaimana pemerintahan yang sekarang ini, yang kemarin ini jauh dari masyarakat. Oleh karenanya bagaimana kita mengembalikan supaya marwah masyarakat ini
sekarang dekat dengan pemerintah. Oleh karenanya visi misi calon kita betul-betul sangat dekat dengan masyarakat. Salah satu contoh masyarakat petani yang sekarang dalam kondisi yang memprihatinkan terkait dia dengan pupuk, Bapak Wakil ya. Ini pupuk ini adalah hal yang sangat sesuatu yang sangat riskan hari-hari ini, yang jadi problem luar biasa di Kabupaten Lombok Timur. Jadi inilah visi misi dalam bidang pertanian yang akan calon kita berikan dan memudahkan untuk masyarakat kita ke depan. Kemudian yang kedua juga dari segi 5 tahun yang lalu, bagaimana setiap lebaran masyarakat kita diberikan yang namanya THR, ya apa istilahnya, sembako, apa istilahnya, setiap lebaran itu 5 tahun ini kita tidak pernah rasakan. Jadi itu salah satu kedekatan masyarakat dengan Bupati. Selama 5 tahun ini tidak ada, sehingga program itu kembali dimunculkan oleh calon kita. Bahkan kalau beliau besok menang dan wajib menang, dia akan memberikan kita dua kali dalam setahun, yaitu pada Hari Raya Idul Fitri dan 1 Muharram. Ini yang setiap hari, setiap kali ditanyakan oleh masyarakat kita. Jadi kami sudah keliling 2 kecamatan di Dapil 1. Ternyata itu yang diinginkan oleh masyarakat kita kembali ya. Kapan kayak yang dulu pada masa Ali bin Dahlan dan Bapak Khairul Warisin. Mudah-mudahan besok begitu kita menang, Pak Warisin dan Pak Edwin menang, ini juga bisa dilaksanakan. Ternyata itu juga bisa dijual di masyarakat kita. Jadi inilah yang bisa kita jual. Kemudian terkait dia dengan kesehatan. Sekarang ini cukup sulit kesehatan ini terkait dia dengan pengurusan BPJS. Jadi salah satu program dari Bapak adalah bagaimana nanti yang tidak punya BPJS ini akan diberikan kartu Bupati Sehat. Itu juga akan meringankan masyarakat terkait dia dengan bidang kesehatan. Jadi hal-hal seperti inilah yang mungkin bisa kita sampaikan sambil kita bersosialisasi di masyarakat kita. Kami yakin dan paham Bapak Ibu lebih tahu seperti apa masyarakatnya. Karena apa yang kami temukan setelah kami turun di bawah itu, apa yang terjadi? Kalau kita terlalu saklek bertanya apa yang diminta oleh masyarakat kita, paham sudah kan? Arak kekepengnya. Itu kalau kita terlalu saklek mengajak di bawah. Kalau kita saklek BKT Penda, BK Kanda kan, saya yakin seperti apa kejadian di Labuan Haji, mereka menolak untuk didaftar. Lebih baik bagaimana cara kita sekarang menyentuh masyarakat kita, bagaimana cara kita sekarang supaya masyarakat kita tertarik dan ikut mendukung pasangan calon kita. Siap Bapak Ibu? Siap ya. Insya Allah kita menang ya. Insya Allah kita menang. Karena kita melihat sekarang kondisi yang sekarang di Lombok Timur, dimanapun selalu kita dengar Iron Edwin. Tapi sekarang bagaimana kita lebih berjuang, jangan kita terlena dengan bahasa-bahasa itu. Mari kita bergerak bersama-sama. Tinggal 26 hari Bapak Ibu ya, kita akan menuju tanggal 27 November. Kalau kita tidak bergerak mulai pulang dari sini, kapan lagi? Oleh karenanya hari ini kita kukuhkan supaya nanti malam kita sudah mulai tokol-tokol ya, beruga apa, kita promosikan calon kita. Bagaimana kita jual calon kita sebaik-baiknya ya. Jangan pernah janjikan orang uang juga ya, tapi bagaimana visi misi ini bisa akan terlaksana nantinya kalau calon kita terpilih. Makanya data ini juga sangat kita perlukan. Siapa warga kita yang akan memilih kita, ini juga perlu dan sangat kita butuhkan. Masa nanti kita yang mendukung tidak diperhatikan oleh Bapak Wakil. Jadi itulah perlunya data ini. Data ini kita masukkan dalam database untuk kita jilid nantinya. Jadi jelas pemilih kita siapa di New York Tebel, di Sukamulia Timur, jelas dia. Jadi Bapak Kordes bertanggung jawab nanti ya terkait apa program Bapak nantinya ya. Jangan sampai nanti begitu kita menang tidak ada perhatian di
pemilih kita. Itulah sebabnya bagaimana sekarang kita bersatu, ya, bagaimana Kordos ini tetap bersatu, bergerak, berbuat di bawah naungan Kordes, kemudian Kordes di atasnya adalah Korcamnya, supaya terus ya struktural seperti ini, sehingga tidak ada yang mengaku-ngaku nanti kalau kita sudah menang. Siap Bapak Ibu, kita menangkan calon kita? Siap. Saya kira mudah ya, karena nanti Pak Korcam juga akan lebih memberikan penjelasan terkait dengan hal ini. Jadi DPT itu adalah kami berikan nanti Bapak Ibu setelah kita selesai, ya. Jadi DPT-nya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir untuk mengisi web ya, karena kami paham terkait ya dengan pembiayaan dan lain sebagainya. Saya kira kita sederhanakan saja, karena nanti admin kecamatan yang akan bekerja terkait dia dengan pengisian web. Jadi di DPT ini nanti akan kami bagi dia dikembul dia sama Kordos yang 3 ya, karena satu TPS ini satu dusun, jadi tinggal dikembul saja. Jadi nanti kalau dia pemilih kita, dari hasil sosialisasi kita ke bawah ya, mulailah dari keluarga kita. Kalau kita punya istri, mulai mengajak istri kita. Kalau kita punya istri, mulailah mengajak istri kita. Masa dia tidak mau kan? Ya, setelah dia oke, siap, baru nanti di DPT itu tinggal dilingkari saja. Kalau dia pemilih Iron Edwin ya. Mulai dari keluarga, tetangga, sahabat ya. Kemudian kita bertebaran di TPS itu. Jadi kalau dia pasti pemilih kita ya, tinggal dilingkari saja di DPT ya. Clear dia kan? Tempel stiker Bapak Haji Iron Edwin di pintunya, pedas ya. Kemudian kalau ada tetangga kita kira-kira dia memilih sebelah, kita juga tolong dikasih tanda di kolom keterangannya, silahkan ditulis ya. Misalnya atas nama ini dia memilih pasangan nomor 1, tinggal ditulis di kolom keterangannya itu nomor 1 Bapak Ibu ya. Sehingga kita tahu nanti di TPS itu kira-kira berapa suara Iron Edwin, siapa, berapa suara nomor 1, berapa suara nomor 3, nomor 4 dan 5, dan kira-kira karena di beberapa titik kami menemukan ternyata banyak yang abu-abu. Jadi yang abu-abu bagaimana? Disilang saja. Jadi itu tugas kita nanti, bagaimana teknis, bagaimana cara mengajak dia supaya dia memilih ke pasangan Iron Edwin. Karena sekat yang namanya abu-abu ini ya, dia sulit menentukan sampai saat ini juga. Berapa titik yang kami coba kemarin dia sulit. Besi arah kepeng kepilihan dia bilang ya. Dia itu masuk kategori abu-abu. Jadi tidak bisa kita pengaruhi secara kekeluargaan dan sebagainya. Tapi dia tetap dikasih keterangan abu-abu di sana. Nanti mungkin hal itulah yang kita cari cara dan jalan keluarnya, bagaimana dia bisa berpindah memilih calon kita. Jadi itu dia Bapak Ibu, mudah sekali saya kira terkait dia dengan hal ini. Nanti kalau masih bingung dan lain sebagainya, nanti kita bisa saling koordinasi lewat Kordes dan Korcamnya Bapak Ibu ya. Saya kira begitu Pak Haji ya, sangat mudah sekali. Mari kita bergerak, berjuang, kita door to door dari rumah ke rumah mengajak secara hati nurani kita. Kalau emosional kita ini sudah terbangun, saya yakin tidak ada yang menyebut BKPM. Karena itu yang kami sudah coba. Kordos-kordos ini dengan dikukuhkannya hari ini, saya yakin emosionalnya sudah terbangun hari ini. Mari kita bersama-sama. Yakinlah ya, setelah kita dikukuhkan ini, yakinlah kita akan menang. Itu saja. Siap Bapak Ibu, sekali lagi kita menangkan calon kita. Siap. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Bapak Satriawan, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi kita semua paham, mengerti. Allah barangkali mungkin nanti malam atau besok kita sudah mulai bekerja. Selanjutnya Bapak Ibu, kita beranjak kepada acara yang keempat, yaitu acara sambutan. Yang sambutan pertama kami minta kesediaan dari Bapak calon wakil bupati kita, Bapak Insinyur Haji Muhammad Edwin Hadi Wijaya, dan kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Bapak Insinyur Ubaidillah, Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, Pak Porcam Kecamatan Sukamulya yang saya hormati. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa menghadiri acara pengukuhan, kemudian sedikit fintech pada koordinator dusun di 4 desa Kecamatan Aimal, Sukamulya. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, adik koordinator dusun yang sudah ditunjuk dan dipilih oleh masing-masing koordinator desa dalam rangka pemenangan pasangan Irwan Edwin. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan sebesar-besarnya. Hadir saja Bapak dan Ibu dan adik di sini, saya merasa bangga dan saya merasa berterima kasih. Karena tim lain belum tentu bisa seperti ini. Tim lain tidak ada yang bisa seperti ini. Tadi kalau tidak salah hitung saya sekitar 22 dusun. Ya, 22 dusun berarti 66 orang. Berapa TPS dia ini di 4 ini? Sekitar 22 TPS. Sekitar lebih 22 TPS ya. Jadi 4 desa ini gitu. Artinya kalau kita berbasis TPS, satu TPS sudah bisa dikawal oleh 3 orang gitu, seperti itu. Dan membentuk tim seperti ini sampai di tingkat dusun itu bukan pekerjaan yang gampang. Apalagi ada harus yang ditugaskan oleh tim kecamatan, tim dapil terkait dengan pendataan tadi. Pendataan dari Bapak dan Ibu, tim dusun akan menghasilkan data yang sangat penting bagi kami, terutama yang sendiri nanti ketika Bapak-Bapak bisa menyajikan di TPS tertentu berapa yang memilih pasangan Irwan Edwin, berapa yang belum memberikan pilihannya, memutuskan pilihannya, kemudian termasuk juga berapa di paslon lainnya, paslon lain, pasangan calon lain. Artinya paling tidak kan ada 6 data di situ akan keluar. 5 pasangan calon, kemudian 1 yang abu-abu. Bahkan yang abu-abu ini kalau kita mau detail lagi, abu-abunya karena apa? Dia akan menentukan pilihannya karena apa? Tadi disebut juga ada TKP-nya, kan, bahasa-bahasa seperti itu, atau hal-hal lain gitu, seperti itu. Kalau kita sampai bisa mendetail itu sangat luar biasa. Gitu. Tetapi cukup saja Bapak Ibu memberikan data abu-abu, kemudian data paslon yang lain. Bahkan paslon yang lain yang kami butuhkan itu adalah paslon nomor 4 dan 5. Ya, 4 dan 5. Sehingga paslon 2, 4, 5 dan abu-abu itu yang kami pentingkan. Nah, terkait dengan itu, nanti setelah kumpul data ini, baru kita akan berbicara lagi bagaimana kita menindaklanjuti. Yang abu-abu itu bisa ke kita tarik supaya bisa ke kita. Kemudian yang 4, 5 itu bisa kita kurangi. Artinya kalau kita berhitung bisa mengurangi lawan kita, katakanlah kita sama-sama 10 suara kita, atau 100 di masing TPS, kita bisa mengurangi 10 saja, selisih suara kita sudah menjadi 20. Hanya 10, seperti itu. Hal-hal seperti itu mungkin kita lakukan. Bahkan bisa jadi ketika dia tidak mau ke kita, pasangan pasangan yang lain itu, ya bisa kita dorong ke pasangan yang lain. Asal jangan ke pasangan yang menjadi pesaing kita. Sampai hal-hal itu nanti kita akan baca dari mana, dari data yang akan Bapak Ibu kumpulkan itu. Kenapa demikian? Karena kita ingin merenggangkan jarak antara perolehan suara kita dengan perolehan suara lawan kita yang ada di bawah. Dapil 1 ini, kalau pilkada kali ini adalah dapil neraka bagi kita. Dapil 1. Karena dapil 1 ini daerah pertempuran selama pilkada itu adalah daerah dapil 1 ini.
Di dapil 1 ini 2 organisasi besar ada. NWDI. Kami tidak punya organisasi di sini kan seperti itu. Hingga kami berorganisasi berkolaborasi dengan rakyat di luar itu. Itu kondisinya. Kenapa dapil 1 ini menjadi juga perhatian kita, menjadi stressing kita gitu. Terutama kalau kita lagi memilah per kecamatan, kecamatan Suralaga lah yang paling keras pertempuran kita. Suralaga, Selong agak landai sekarang ya, agak landai kita di Selong itu. Bahkan yang lalu pun pasangan Fitin itu kalah seperti itu. Tapi di Suralaga kita masih berhitung apa namanya sangat gitu, harus memeras energi yang cukup itu Bapak dan Ibu sekalian. Itu pentingnya data tadi yang disebut oleh Satriawan tadi itu pentingnya untuk mengambil kebijakan apa yang kita ambil seperti itu. Yang terutama yang di abu-abu itu Pak Satriawan, nanti kita baca betul di situ mana kita harus apa namanya betul-betul ya, bila perlu kita pakai peluru ya Pak kesannya itu seperti itu ya, itu harus dibaca betul. Itu intinya terkait dengan BIMTEK ini dan sebagainya. Memang betul akan sampaikan beliau, aplikasi sampai hari ini belum berjalan, sehingga inilah apa cara manual yang paling saya kira paling akurat ketika Bapak dan Ibu bersentuhan dengan pemilih itu. Ya. Kalau bisa 100% di DPT itu bisa kita ambil datanya, sangat bagus. Gitu. Tapi kalau tidak bisa, 50% pun tidak masalah. Artinya yang kita pentingkan itulah akurasinya. Betul-betul Bapak mendata, mencentang misalnya memilih kita itu betul-betul orang yang Bapak temui kemudian memilih kita. Jangan tembak dari rumah kira-kira oh ini dia milih kita, ini dia milih kita. Meskipun keluarga kita. Akurasinya yang kita pentingkan. Bayangkan Bapak Ibu kalau survei itu hanya 440 orang yang dipilih di Lombok Timur. Data surveinya. Ada yang lebih besar mengambil angka 600 orang di 21 kecamatan itu. Tetapi dia bisa berhitung bahwa perolehan paslon ini seperti itu. Nah kalau bapak-bapak ini sudah langsung ke DPT, 50% dari DPT itu sangat-sangat akurat. Seperti itu. Kenapa orang bayar survei itu mahal ya di situ? Karena yang kita bahas ilmunya, ilmu mengkalkulasi, menganalisa data itu seperti itu. Itu terkait dengan agenda kegiatan kita hari ini. Kemudian tadi dilanjutkan dengan agenda bapak-bapak menjual pasangan ini. Ya, menjual pasangan ini. Yang bahkan bapak jual adalah programnya. Ya. Pak Hairul Warisyan itu partainya Gerindra. Partai pengusung Prabowo itu kemarin Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, itu. Kemudian ya partai yang mengusung pasangan kami itu juga Gerindra, Golkar, PAN. Tambah ketiga yang belakangan masuk. Ya. Artinya partai pengusung kami sama, ini ya. Kemudian Pak Haji Hairul Warisyan itu adalah kader partai Gerindra, boleh dibilang anak kandung bukan anak tiri. Artinya akses kita untuk menjemput program-program di pusat itu sangat lebar, sangat luas. Sehingga ketika Prabowo dalam pidato pelantikannya mengatakan bahwa 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan, dan swasembada energi. Jika menyebut swasembada pangan berarti masalah pupuk ini sudah selesai. Bukan saja di Lombok Timur, tapi di Indonesia. Bagaimana Pak Prabowo bisa mencapai 4-5 tahun swasembada pangan itu kalau pupuk tersendat-sendat kan nggak mungkin. Tidak akan mungkin seperti itu. Tidak akan bisa terjadi seperti itu. Masalah pupuk sampai hari ini adalah karena pengendalian suplainya dari pemerintah pusat. Tapi begitu masuk pupuk dan sebagainya bisa menjadi 20-22. Karena dihitung transportnya kan, katakanlah 18.000 harga eceran tertinggi dan memang itu.
Berarti per kilonya kan berapa? 6.000 per kilo isinya gitu. Kemudian coba yang tidak subsidi Bapak Ibu beli di Alfamart yang 12 kilo, 15 kilo, harga yang 12 kilo itu hampir 200 sekian lebih. Artinya per kilonya sudah hampir 19.000. Padahal Bapak Ibu kita dikasih beli yang subsidi itu 6.000. Artinya di situ ada subsidi dari pemerintah pusat, dari keuangan pusat sebesar 13.000 per kilonya. Ketika Bapak Ibu membeli 18.000 satu tabung LPG 3 kilo itu, uang pemerintah sudah keluar 39.000 membantu masyarakatnya. Kemana uang itu? Pertamina yang memproduksi LPG, ke Pertamina yang memproduksi Pertalite, yang memproduksi solar, ke PLN yang menyediakan listrik gitu. Itu sifatnya subsidi terbuka. Gitu. Sehingga yang disubsidi itu adalah barangnya gitu, bukan orang miskin yang membeli barang itu gitu. Sehingga kenapa pupuk ini juga kemarin sempat menggunakan kartu tani juga, menggunakan kartu tani yang model ATM itu. Bahkan sekarang kalau beli pupuk pakai KTP segala kan, ya tujuannya yaitu ingin mendata betul-betul siapa yang berhak membeli pupuk itu. Kemudian di LPG itu juga NIK orang yang membeli, NIK KTP-nya itu sudah dimasukkan di data juga, hingga agen-agen dan pangkalan itu disuruhkan masuk NIK itu. Arahnya kemana? Akan memperketat subsidi ini gitu, sehingga yang betul-betul berhak menerimanya itu yang akan diberi subsidi. Artinya kalau petani ya diberi subsidi ke orang petaninya, masyarakat miskin diberikan untuk membeli LPG berapa per orangnya. Itu terkait dengan masalah subsidi. Sehingga kenapa saya katakan bahwa begitu Pak Presiden Prabowo menyatakan swasembada pangan, berarti masalah pupuk akan selesai. Pupuk akan selesai. Sehingga yang kedua tadi masalah apa? Kesehatan. Kesehatan kita sudah alhamdulillah Lombok Timur sudah bagus. Ada kendala-kendala BPJS dan sebagainya, kadang kendala itu ada dari kita. Kadang itu kita punya kartu BPJS mati dan sebagainya, karena kadang kita sudah pernah menjadi tenaga migran luar negeri, membuat paspor kemudian dan sebagainya, merubah nama yang ada. Bahkan NIK kita berbeda. Hari ini mulai 1 Desember 2023 Lombok Timur itu sudah, masyarakat Lombok Timur itu 98% sudah tercover BPJS. Itu yang disebut dengan universal UHC. Kemudian mulai 1 Juli kemarin masyarakat kita yang belum mempunyai kartu BPJS, ada kader sini? Ada kader? Ada yang? Pasti dia sering ngurus BPJS juga. Ya. 1 Juli kalau ibu melahirkan ya, yang belum punya BPJS, kemudian dirawat rumah sakit, bisa langsung jadi BPJS-nya ya? Bisa. Bahkan bukan BPJS ibunya saja, anaknya juga. Ketika di rumah sakit Siloam. Apa? Karena kita sudah mengikuti program kabupaten ini, program ACE itu. Artinya kemudahan-mudahan itu ada. Tetapi ketika anaknya mendapat BPJS yang baru lahir itu, maka kewajiban ibunya sebelum 3 bulan dia harus melapor lagi supaya kartu itu tidak mati. Tapi kalau sudah mati kartu itu sudah lewat 3 bulan, ngurusnya juga ribet. 2024 ini 176.000 yang di-cover BPJS-nya oleh kabupaten kita di Lombok Timur dari anggaran APBD. Kalau tidak salah sekitar 80 miliar. Artinya pemerintah kita itu membelanjakan uangnya untuk BPJS masyarakat Lombok Timur sejumlah 176.000 itu sebesar 80 miliar, 79 sekian. 176 kali 12 kali tarif BPJS itu sudah ada. Dan tentu itu akan kita pertahankan nanti. Kita lanjutkan terus sehingga BPJS ini
bisa diterima oleh semua masyarakat. Tetapi kendala kita di masyarakat kita adalah terkait dengan administrasi pendudukan tadi, Aminduk tadi. Ada yang sudah menikah anaknya, belum pisah kakaknya. Ya, banyak seperti itu. Akan terjadi permasalahan juga ketika ini yang menikah ini akan melahirkan. Kadang tinggal 2 minggu dia mau melahirkan baru ngurus BPJS. Nah, kadang juga sudah meninggal tidak ada yang melaporkan, pemerintah daerah juga tetap membayarkan BPJS-nya. Yang untung siapa? BPJS. Kita yang rugi, pemerintah daerah. Hingga ke depan administrasi kependudukan ini akan kita rapikan. Artinya kalau ada warga kita yang meninggal, kemudian BPJS, undang-undang tentang jaminan sosial nasional, undang-undang tentang BPJS ini mengharuskan bahwa setiap warga negara itu harus menjadi peserta BPJS. Artinya kartu sehat bupati itu tidak kita perlukan lagi. Terlebih kita sekarang sudah UHC. Kemudian apa fungsi kartu sehat, kartu bupati sehat itu sebagai kartu ataupun surat keterangan miskin yang dibuat oleh desa. Karena bagaimanapun ya Bu Kader ya, Pak Kader, ketika kita membuatkan masyarakat kita yang belum mempunyai BPJS itu persyaratannya harus ada surat keterangan miskin dari desa. Harus ada itu, baru dibuatkan. Bahkan kalau kita mengakses yang BPJS yang dibayarkan oleh negara, oleh pusat, bukan oleh kabupaten, harus masuk dulu di DTKS ya. DTKS itu ada di mana? Desa. Data terpadu kesejahteraan sosial itu ada di desa. Data orang-orang masyarakat miskin di desa tempat. Nah, setelah masuk DTKS itu baru diusulkan bisa dapat tadi yang namanya BLT, PKH, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat atau BPJS itu. Seperti itu. Itu alurnya. Sehingga yang disebut Pak Airwarsi tadi malam itu adalah sebagai bahwa kalau dia memegang itu maka dia berhak untuk mendapatkan BPJS sebagai pengganti surat keterangan miskin dari desa itu. Karena itu syarat. Ada lagi lewat apa Satriawan? Ya terkait kan bapak-bapak ibu-ibu ini akan menjual gitu. Ya kira-kira apa yang layak kita jual misalnya di 4 desa ini yang akan menarik orang gitu loh. Ayo, ada? Masalah pupuk. Ya kalau pupuk kan tadi. Ya. Itu kita akan jual. Apalagi kira-kira yang ingin bapak ibu bawa sebagai bekal untuk menjual. Ada? Oh ya modal usaha ya. Kenapa modal usaha kita sentuh? Gitu. Kita ingin smart itu yang pertama itu kan S ya. Ada yang tahu kepanjangan smart dulu sih? Ayo Mbak yang paling depan nih. Oh bajunya tulisannya smart itu apa? Ayo Bapak Ibu semangat ya. Kalau ada yang tahu kepanjangan smart itu nanti diberikan hadiah. Silakan angkat tangannya. Ayo. Oh kan baru baca ya. Ya. Sejahtera. Maju. Adil. Religius. Transparan. Ya semua menjawab Pak, jadi tidak jadi hadiahnya. Sejahtera, maju, adil, religius, transparan. Kata kuncinya adalah huruf pertama itu sejahtera. Ketika kita berbicara sejahtera, maka semua aspek kehidupan sosial kita akan masuk di situ. Kira-kira di Bapak yang pakai topi, sejahtera itu apa sih ukuran Bapak? Kan gitu. Ya, artinya kita cukup sandang pangan papan, kemudian akses
kesehatan kita gampang, pendidikan anak-anak kita juga mudah, kemudian kita merasa aman dan tenang, kita bisa juga membelanjakan uang kita untuk rekreasi atau jalan-jalan atau belanja dan sebagainya. Artinya semua aspek itu ada di situ. Termasuklah ya tadi maju, aman, religius, dan transparan itu gitu, masuk di situ. Kata kuncinya adalah sederhana. Tapi yang paling sederhana ketika mengukur kesejahteraan itu bagi kita adalah masyarakat yang akan Bapak Ibu temui itu adalah kait dengan pendapatan. Yaitu apakah namanya gaji ataupun upah atau insentif, kita pasti akan mengukur itu. Karena dengan pendapatan yang tinggi kita bisa bisa mengakses kesehatan, bisa kita pergi rekreasi atau apa dan sebagainya. Nah, karena pendapatan. Ketika kita bicara pendapatan, sumbernya dari mana? Ada masyarakat kita yang berburu, ada yang berdagang, ada yang bekerja dan sebagainya. Nah, semua itu adalah akan menggerakkan ekonomi kita di desa. Itulah yang dengan memberikan yang namanya bantuan modal, pinjaman dan sebagainya. Terutama pedagang-pedagang kecil kita, pedagang-pedagang bakulan kita, buruh-buruh kita seperti itu. Kalau tadi kita memberikan insentif kepada kader, kemudian merebot, kemudian ada BKD, kemudian guru ngaji, RT dan sebagainya, itu hanya untuk menambah daya beli daripada yang kita beri insentif itu. Karena ketika kita memberi insentif misalnya Lombok Timur misalnya sekitar 3-4 miliar, maka uang itu pasti akan dibelanjakan. Ketika dibelanjakan pasti akan ke tadi yang kita berikan bantuan modal dan sebagainya itu. Nah, sehingga bergeraklah ekonomi kita itu. Seperti itu. Itu tujuannya gitu. Sehingga dari situ pendapatan masyarakat akan bertambah, kesejahteraan akan mengarah ke situ. Kemudian yang akan bapak-bapak hadapi juga ya, yang bisa dijual juga terkait dengan liniernya kita, nyambungnya kita dengan program Prabowo yang ada di pusat secara nasional dengan kami yang ada di kabupaten ini adalah program makanan gizi gratis. Bergizi gratis bagi anak-anak PAUD, TK, SD sampai SMP. Program ini akan dijalankan oleh Prabowo mulai Januari besok. Mulai Januari 2025. Artinya anak-anak sekolah itu akan diberikan makanan bergizi gratis sekali sehari. Berapa jumlahnya? Kita akan menunggu apa alokasi yang akan diberikan oleh pusat. Tetapi data di Lombok Timur dari Dinas Pendidikan itu hampir 96.000 sekian, katakanlah 100.000. 100.000 disiapkan makanan setiap hari. Kan udah berhitung terus, kira ton beras, lauk pauk, telur, daging dan sebagainya, kan sayuran. Ya. Bahan-bahan itu dari mana? Kan bahan akan dari setempat. Masa kita akan datangkan dari Bali, kalau kurang tentu kan telur. Atau dari Jawa dan sebagainya, kalau kurang telur. Seperti itu. 100.000 bayangkan. 100.000 orang. Saat ini proses penyiapan makanan gratis itu sedang berlangsung. Artinya yang mengelola ini Pak Irsan kan bukan dinas pendidikan, bukan dinas perindustrian, bukan pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, tetapi yang mengelolanya adalah TNI. Dandim kalau kita di sini. Sehingga konon katanya kepala dapurnya itu bukan letkol tapi kolonel gitu. Kenapa? Kalau 100.000 yang diberi makan paket makanan itu, sementara itu standar dapurnya itu hanya boleh menyuplai untuk 3.000. Berarti kalau 100.000 di Lombok Timur ini akan ada 330 sekian dapur. Ya. Ukuran dapurnya katanya 20 kali 40 atau berapa? Satu dapur itu minimal 20 orang tenaga kerjanya ditambah 1 orang tenaga gizi. Mata rantai ekonomi ini akan
begitu gerak berputar gitu. Ada suplai bahan ke dapurnya, ada suplai transportasi dari dapur ke sekolahnya, karena kan panjang dia buat ini gitu, seperti itu. Sehingga itu juga menjadi peluang dan tantangan kita di Lombok Timur. Cukup tidak telur kita bisa dari peternak telur itu? Cukup tidak daging ayam kita? Atau apa dari peternak kita ini? Cukup tidak sayur kita itu? Seperti itu. Karena tiap hari kan. Sehingga besok bisa jadi apa? Peternak telur puyuh itu akan laku lagi. Itu kan? Seperti itu. Nah, itu juga menjadi perhatian kita sebagai pemerintah daerah ke depan. Ya, untungnya kita linear dengan pemerintah pusat, gitu. Sehingga masalah pupuk itu jangan dikhawatirkan seperti itu. Masalah ekonomi kita bergerak juga akan sampai ke situ, dan sebagainya. Karena kalau calon lain kan belum tentu, bisa jadi dia jadi anak tiri. Kalau dia jadi gitu kan, bisa jadi dia anak tiri kalau dia anak gitu. Tapi kalau kita menterinya misalnya menteri desa dari PAN, partai yang mengusung kami, berapa menteri seperti itu beda. Allah berkata. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan oleh Bapak Wakil Bupati kita. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi kita semua paham, ya. Selanjutnya kita beranjak kepada acara yang kelima, yaitu sambutan lagi barangkali sekapor sirih oleh Bapak Haji Ubaidillah, dan kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih selaku pembicara. Saya kira sambutan barangkali agak terlalu lama, cukup tadi cukup. Cuma barangkali pada saat saya menekankan saja bahwa terus saja kemarin saya melakukan perjalanan saya itu, biasanya saya sudah di Surabaya ini, tapi karena ada pertemuan di Kecamatan Sukamulia, saya menggagalkan itu. Tidak-tidaknya ada beberapa alasan kenapa saya menggagalkan itu. Yang pertama, Sukamulia ini secara tidak sengaja juga merupakan basis PAN punya Pak Haji. Walaupun barangkali secara pribadi suara saya agak kecil di Sukamulia ini, tetapi yang mendukung saya siapa itu? Belo, ini Belo. Tetapi yang memang lebih dari itu, siapapun yang dipilih ini, yang jelas PAN adalah juga memilih saya, karena bagaimanapun yang memilih saudara saya yang lalu Irjan itu, bagaimanapun karena saya juga. Secara pribadi saya barangkali orang yang kurang beruntung, Pak Bupati. Habis cara saya merayu masyarakat saya di Ianya terutama, luar biasa saya merayu itu, habis-habisan. Saya langsung dengan orang yang paling belo di Lombok Timur, tetapi sampai detik ini belum bisa saya rayu. Akhirnya saya merasa kesulitan, tetapi yakin saya kalau di Bupati dan Wakil Bupati tidak seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Dan yang kedua, alasan saya kenapa saya mengundurkan diri dari perjalanan saya ke Surabaya itu, karena di antara 4 kecamatan ini, dari satu ini Kecamatan Sukamulia digoreng terus. Artinya katanya kita di Iron Edwin zona merah gitu. Kalau di Dapil 1 Kecamatan Labuan Haji dan Kecamatan Selong
dan Suralaga agak relatif aman Pak Haji. Tetapi di Sukamulya digoreng terus, kenapa zona merah? Saya tidak tahu apakah semua zona merah atau apa-apa begitu. Kenapa? Karena kecenderungannya masyarakat kita di Sukamulya agak sedikit apatis dalam politik gitu. Dia gairah tapi sumbernya tidak gairah gitu. Artinya setiap saya kampanye memang ramai Pak Haji. Sampai semua tahu saya punya gitu. Tapi mendekati pemilu saya menjadi asli gitu. Nggak tahu doa apa yang saya amalkan di Sukamulya ini supaya saya diterima dengan baik. Nampaknya saya mau belajar dari tokoh Sukamulya sendiri bagaimana cara berdoa untuk saya bisa meyakinkan masyarakat saya di Sukamulya. Kenapa? Karena kalau baik saya juga baik, kalau memberikan saya juga memberikan begitu. Tapi dasar apes karena potongan saya barangkali saya nggak tahu. Tapi itulah masyarakat saya Sukamulya. Walaupun begitu saya orang yang pertama berterima kasih sama masyarakat Sukamulya. Karena bagaimanapun kalau total Perpan ini lebih hampir mau 2000 sebenarnya gitu. Karena siapapun sekarang ini bagaimanapun Anda adalah masyarakat saya tidak pernah namanya pacaran apalagi untuk tidak suka gitu. Karena itu saudaraku mulai saya perkenalkan diri, barangkali bagi yang tidak mengenal saya, inilah namanya Ubed ini, potongannya begini. Dia bentuknya kurang segitiga atau segi empat begitu, tidak jelas. Ya, karena hampir setiap pertemuan ya namanya bentuk saya ini selalu diragukan menjadi DPR gitu. Nah, karena dibayangkan bahwa DPR itu gagah, ganteng dan sebagainya. Tapi inilah potongan yang memang ya setiap kalanya memang begitu. Kalau seandainya juga menjadi rudak saya. Yakinlah bahwa saya sudah 4 periode jadi DPR, malah 5 kali jadi DPR. Itu menunjukkan saya sungguhnya baik di masyarakat. Kiranya kalau tidak baik barangkali akan sekali saja sudah out begitu. Saya sudah 5 periode jadi DPR. Karena itu saudara-saudaraku sekalian, di pemilihan sekarang ini tolong hal-hal yang sifatnya pragmatis dibuat sedikit. Adapun bumbu mengatakan mau bom sebagai itu bohong itu. Karena bagaimanapun saya tahu persis kondisi dalam waktu saat ini nggak ada uangnya, sekarang udah habis terkuras tuh. Jadi kalau dia mengatakan bom itu bohong itu. Karena itu saya pikir lebih baik kita sekarang berhentilah hal-hal itu yang kita harapkan. Mari kita berpositif bahwa kita akan menjadi pemenang, karena yakin saya, karena dengan survei apapun sekarang kita menjadi leading atau menjadi pemenang. Maka tidak salah lah kalau saudara-saudara di Sukamulya ini ikut sebagai pemenang juga gitu. Karena kalau memang bupati tidak bikin Anda nanti, saya jadi depan. Kalau memang bupati dia mikirkan ada saya di sini gitu. Dan saya sanggup untuk melayani saudara begitu. Karena bagaimanapun banyak wakil saya yang saya bisa berikan sama masyarakat, dengan catatan harus kita konsol yang sekarang itu. Dan si Belo ini jangan main-main lagi gitu, karena si Belo ini main-main terus gitu. Karena kemarin hampir saya cedera dibikin itu. Saya suruh dia ke Jakarta, berangkat Jakarta, saya masuk ke penjara dibikin itu. Ini si Belo itu, tapi masih saja tidak terima kasih begitu. Ya. Karena itu saudara-saudaraku sekalian, adik-adikku, anak-anakku semua yang ada di sini, mari kita berjuang atas nama Irot Edwin. Karena bagaimana itu yang lebih memungkinkan untuk menjadi apa yang kita harapkan. Tadi sudah diberikan beberapa hal sebenarnya. Ada kader menaikkan insentifnya, membuat diberikan insentif, TKD di desa itu diberikan, masyarakat yang mendukung kita. Maka tolong file-file yang ada namanya mereka tercatat ini tolong jangan dihilangkan, saudara. Jangan hilangkan file-file ini. Karena bagaimanapun ini tercatat selama 5 tahun, bukan saja pada hari ini kita ketemu kemudian begitu dia milik kita membuang dia begitu. Pada kenyataannya sekarang apapun yang kita pilih janjinya manis, saudara-saudaraku. Dia bisa minta turun janji ke Sukamulya pun dia siap. Tapi begitu kita naik lupa.
Banyak, makanya ini yang saya sakitkan sebenarnya. Karena saya orang tak bisa begitu. Yang sekarang ini kalau bisa jatuh bangun harus sama-sama jatuh bangun. Ya, itu yang saya mau itu. Karena itu nama ini jangan dihilangkan. Tolong ini dipail baik-baik, disimpan baik-baik, kemudian bila perlu saya nanti menyimpan juga begitu. Maksud saya, marilah kita pandai-pandai berterima kasih pada masyarakat yang bantu kita. Kalau sekedar janji sekarang semua orang bisa berjanji kok. Semua orang berjanji, saya pun sanggup memindahkan Gunung Rinjani ke Sukabumi. Ya janji saya itu. Tapi kan tak mungkin itu. Membuatkan jambatan yang tidak ada semennya, yang tidak ada sungainya, kemudian membuat jembatan dari Surabaya ke Lombok, itu kan tak mungkin juga. Kalau sekedar itu menjadi harapan bapak-bapak ya barangkali agak susah. Sekarang yang dikit-dikit sajalah. Dulu Pak Ali BD membagi beras sembako, sekarang 5 tahun. Kami juga mendukung yang menang kemarin. Kami juga ikut berdosa. Berdosa kan? Rubin kan menang itu kalah rekengannya kita-kita itu kan. Saya kira itu yang kita buang jauh-jauh itu. Sekarang ini mari yang ada painnya tolong disimpan baik-baik, jangan dihilangkan. Keringat mereka juga berharga. Hari ini kita ngecap duit cuma mati ke plot. Maka Dendek pandai-pandai berbohong. Saya kira saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak anggota Dewan kita. Luar biasa, lugas sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya tadi tausiah yang disampaikan kepada kita, maka acara pengukuhan dan bintang saksi bintang Kordus kita akhiri. Atas nama tim, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada Bapak Ibu. Akhirnya kami tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kami minta untuk berdiri sekali lagi. Kita ada sesi foto bersama, Silakan Pak calon bupati, Bapak Bupati, Mi, silakan Mi. Mi. Ndak ada nyale yo. Silakan Pak Alpan dokumentasi. Ayo Bu, Bu. Iya. Pak Korcam bawa aja Pak Korcam. Pak Korcam biar kena. Ya Pak Korcam di bawah, nanti ada dokumentasinya dia ada. Oke. Oke, sekali lagi biar semangat kita yel-yel. Oke. Sekali lagi kita yel-yel ya, biar semangat. Oke. Oke, kita mulai ya. Siapa kita? Siapa kita? Iran Adin. Iran Adin. Lombok Timur. Lombok Timur. Coblos nomor. Coblos nomor. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Kami minta kepada tim untuk menyelesaikan administrasi. Jangan pulang dulu Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu ya, Pak Bendahara mohon ke depan. Jadi Bapak Ibu silakan menyelesaikan kertas yang sudah kami berikan, ditandatangani. Terkait dia dengan honornya Bapak Ibu, mungkin hari ini kami hanya bisa mulai dari Sukamulia Timur dengan lalu Sunardi. Bawa surat kontraknya ya, pastikan semuanya diisi.
kolom keterangan itu. Kami akan periksa di depan kembali. Oh, itu rupanya.